Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini adalah tentang kerajaan Islam di Jawa. Setelah kemarin di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas ya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Oke, tapi sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Langsung saja kita kembali ke materi kita ya tentang kerajaan Islam di Jawa. Nah, jadi anak-anak sebelumnya tahu tidak tentang kapan dan bagaimana proses Islamisasi di tanah Jawa? Ya. Nah, kalau kemarin di Pulau Sumatera itu kan sudah kita bahas ya, ada kerajaan Samudra Pasai, Aceh Darussalam dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang di Jawa kira-kira gimana ya proses Islamisasi di tanah Jawa dan kapan terjadi awal mulanya seperti itu. Nah, bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa ialah saat ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang berdasarkan makam tersebut tertulis bahwa beliau wafat pada tahun 475 Hijriah, atau kalau kita ubah ke dalam tahun Masehi maka sama dengan tahun 1082 Masehi. Nah, makam tersebut ditemukan di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia, karena berdasarkan dari nama yang tertulis di makam tersebut. Nah, kemudian di samping itu di Gresik juga ternyata ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, makam Maulana Malik Ibrahim ini dari Kaisyan atau satu tempat di Persia. Makanya kenapa kemudian salah satu teori masuknya Islam di Nusantara itu adalah teori Persia, ya kan? Karena berdasarkan temuan-temuan atau bukti-bukti peninggalan yang ditemukan. Nah, di mana makam tersebut tertulis bahwa Maulana Malik Ibrahim ini meninggal pada tahun 822 Hijriah atau sama dengan 1419 Masehi. Nah, makam tertua. Nah, agak ke pedalaman ini juga ditemukan tepatnya di Mojokerto ditemukan ratusan makam Islam kuno. Nah, makam tertua itu berangka tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini ialah makam keluarga istana Majapahit, di mana kita tahu bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Jadi masih ada nih hubungan antara runtuhnya ataupun hancurnya kerajaan-kerajaan masa Hindu-Buddha dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kemudian kita kembali ke topik nih. Berdasarkan informasi ini, tentu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam itu sudah lama masuk ke Pulau Jawa, bahkan jauh sebelum bangsa Barat menjejakkan kaki di pulau ini. Dari mana, Bu, diketahui kalau misalkan Islam di tanah Jawa itu sudah lama masuknya gitu ya kan? Dari peninggalan-peninggalan yang didapatkan, bukti-bukti otentik yang ditemukan seperti dari makam-makam tersebut. Makam-makam yang ada itu tertulis siapa yang meninggal ya kan, biasa kalau di Islam itu siapa yang meninggal, kemudian tahun dia lahir, tahun meninggalnya gitu, itu tertulis. Nah, dari situlah bisa diketahui bahwa oh iya nih, keturunan Islam ataupun orang-orang Islam sudah ada di tanah Jawa lama, bahkan jauh sebelum bangsa Barat menjejakkan kaki di pulau tersebut. Oke. Nah, itu sebagai pengantar daripada bagaimana kerajaan Islam di tanah Jawa. Kemudian kita masuk kepada kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Sedikitnya akan ada 4 kerajaan Islam di Jawa yang akan kita bahas. Nah, di mana yang pertama adalah Kerajaan Demak, kemudian nanti disusul dengan Kerajaan Mataram, setelah itu Kesultanan Banten, dan yang terakhir yaitu Kesultanan Cirebon.
Jadi Demak, kemudian Mataram. Mataram di sini Mataram Islam ya, bukan Mataram kuno. Nah, berbeda antara Kerajaan Mataram dengan Kesultanan Mataram Islam. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan Kesultanan Banten dan yang terakhir adalah Kesultanan Cirebon. 4 kerajaan ataupun kesultanan ini akan kita bahas. Oke, baik. Langsung saja yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kejayaan kerajaan ini tidak lepas dari peranannya menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Penyebarannya diprakarsai oleh 9 orang wali atau yang lebih dikenal dengan Wali Songo. Nah, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata Wali Songo ya kan? Film-filmnya sudah banyak tentang menceritakan tentang Wali Songo ini gitu ya kan? Nah, kemudian kita mungkin juga mengenal Kerajaan Demak dari salah satu peninggalannya, di mana salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang populer bahkan masih ada hingga saat ini adalah Masjid Demak. Masjid Demak yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid yang menjadi pusat syiar Islam itu terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Nah, kemudian MC Reckless ya dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2001 menyebutkan Reckless ini menyebutkan bahwa Kerajaan Demak berdiri menjelang abad ke-15 atau sekitar 1475 sampai dengan 1518. Kerajaan Demak didirikan oleh seorang raden yaitu Raden Patah. Raden Patah adalah putra Brawijaya, raja terakhir Majapahit dari seorang selir Tionghoa. Kerajaan Demak berdiri setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Makanya tadi disinggung di awal, masih ada hubungan antara runtuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dengan berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Jadi, setelah Kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran, kemudian berdirilah Kerajaan Demak. Nah, kerajaan yang berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa ini membuat Demak menjadi kerajaan besar dan punya wilayah yang luas. Lokasinya sangat strategis, berada di tengah-tengah jalur pelayaran nasional dan punya pelabuhan besar. Ini membuat perekonomian kerajaan Demak bagus dan mapan. Ya, letaknya yang strategis tadi. Kemudian kerajaan Demak juga dekat dengan muara sungai. Ini mendorong aktivitas perdagangan cepat berkembang. Kerajaan Demak juga dikenal sebagai kerajaan maritim dan penghasil beras, garam, dan kayu jati. Nah, makanya kalau di pelajaran sejarah peminatan ya tentang kerajaan-kerajaan maritim bercorak Islam, itu termasuk salah satunya kerajaan Demak ini. Oke, itu kita pelajari di semester 1 juga di kelas 1 juga tapi di pelajaran sejarah peminatan. Ya, khusus membahas tentang maritimnya. Nah, setelah Kerajaan Demak kita masuk kepada yang kedua yaitu Kesultanan Mataram Islam. Nah, Kesultanan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar dalam sejarah Nusantara yang pernah berdiri di Jawa. Wilayah Mataram semula merupakan bagian dari Kesultanan Pajang yang melanjutkan garis penerus Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Jadi masih sebenarnya antara kerajaan yang satu ataupun kesultanan yang satu dengan kesultanan yang lain ini sebenarnya memiliki hubungan ya. Terutama kalau dia yang sama-sama bercorak Islam ataupun sama-sama bercorak Hindu-Buddha. Sama. Jadi awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Pajang yang melanjutkan garis penerus Kesultanan Demak tadi sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, pusat pemerintahan Kesultanan Pajang ini berada di Surakarta atau Solo. Kemudian sejak abad ke-16 Masehi, tepatnya di tahun 1586, Wangsa Mataram di bawah pimpinan Danang Sutawijaya alias Panembahan Senapati berhasil menyatukan beberapa wilayah untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang. Jadi kalau masa dulu itu sering biasanya antara satu wilayah dengan wilayah lain ataupun satu kerajaan dengan kerajaan lain saling bekerjasama gitu ya kan ataupun saling menyatu untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak ataupun wilayah-wilayah yang dianggap tidak sepemahaman nih, yang dianggap kemudian memiliki pertentangan gitu. Nah, di sini
Wangsa Mataram, ya kan, ini berhasil menyatukan beberapa wilayah untuk melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang tadi. Hingga akhirnya Kesultanan Pajang menyerahkan kekuasaan kepada Panembahan Senapati yang sekaligus menjadi awal riwayat berdirinya kerajaan baru bernama Kesultanan Mataram Islam. Nah, jauh sebelum abad ke-8 Masehi, di Jawa juga pernah berdiri kerajaan Mataram kuno, ya kan? Yang bercorak Hindu-Buddha dan berbeda zaman dengan Kesultanan Mataram Islam. Meskipun demikian, jika ditelusuri lebih rinci, dua kerajaan ini masih terhubung dalam satu garis riwayat nan panjang. Sebelum kita bahas tentang Islam di Indonesia ataupun di Nusantara, kita sudah bahas dulu, ya kan, bagaimana perkembangan Hindu-Buddha, kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha itu adalah Kerajaan Mataram kuno. Tetapi di sini antara Kerajaan Mataram kuno dengan Kesultanan Mataram Islam ini sangat berbeda. Di mana Mataram kuno bercorak Hindu-Buddha, Mataram Islam bercorak Islam. Ya, merupakan kerajaan yang berbeda, tetapi kalau kita telusuri, dua kerajaan ini ternyata masih memiliki yang namanya satu garis riwayat. Walaupun kalau ditelusuri ini terlalu jauh, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Kesultanan Mataram Islam berganti kepemimpinan seiring berjalannya waktu. Mereka mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal juga dengan sebutan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini memimpin pada tahun 1713 sampai 1645. Nah, kejayaan Sultan Agung dapat dilihat melalui bidang perdagangan dan budaya yang mengalami kemajuan pesat. Ia berhasil mengekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah Pulau Jawa. Ia juga berani menumpas perlawanan VOC, bekerja sama dengan Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Pada masa Kesultanan Mataram Islam ini, bangsa Eropa ataupun bangsa Barat sudah mulai masuk ke Nusantara, di mana sudah berdiri VOC, ya kan? VOC kemudian sudah melakukan kebijakan-kebijakannya. Nah, mulailah terjadi perlawanan nih antara kerajaan-kerajaan dengan VOC tersebut. Termasuk salah satunya yaitu Sultan Agung dengan VOC. Nah, itu Kerajaan Mataram Islam ataupun Kesultanan Mataram Islam. Kemudian yang ketiga yaitu Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Provinsi Banten dan pada awal mulanya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Namun demikian, Banten melepaskan diri saat Kerajaan Demak mundur dan pemimpin pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Hasanuddin yang memiliki periode pemerintahan dari tahun 1522 sampai dengan 1570. Nah, kurang lebih sekitar 48 tahun, ya kan, memimpin. Sultan Hasanuddin lalu membuat Banten menjadi pusat perdagangan dan memperluas wilayahnya hingga ke Lampung sebagai penghasil lada di wilayah Sumatera Selatan. Nah, jika dilihat dari letak geografisnya, Kerajaan Banten ada di bagian utara yang sekarang merupakan Provinsi Banten. Kerajaan Banten ada di wilayah Banten pada bagian paling ujung Pulau Jawa. Dan pada awalnya wilayah dari Kesultanan Banten ini masuk ke dalam wilayah Kerajaan Sunda. Ataupun Kerajaan Sunda ini dulunya itu bercorak Hindu-Buddha. Nah, kemudian kita lihat pemimpin-pemimpin yang pernah menjadi sultan di Kesultanan Banten. Di mana yang pertama itu adalah Sultan Hasanuddin sekaligus pendiri daripada Kesultanan Banten ini. Beliau memimpin dari 1522 sampai 1570. Dilanjutkan kemudian dengan Sultan Maulana Yusuf. Setelah Sultan Maulana Yusuf dilanjutkan dengan Sultan Maulana Muhammad. Dan keempat itu ada Pangeran Ratu atau dikenal juga dengan Abdul Mufakir. Yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang terakhir itu ada Sultan Haji. Inilah keenam para sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Banten. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Kesultanan Cirebon. Nih, kerajaan ataupun Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Jawa Barat di abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, selama ini sering ada perbedaan pendapat mengenai sosok Sunan Gunung Jati ini. Siapa sih sebenarnya beliau gitu ya kan? Ada beberapa referensi yang mengatakan ataupun menyebut nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Dan ada juga yang menyebut Nurullah yang lahir di Pasai.
Nah, beberapa buku pelajaran juga menulis Sunan Gunung Jati yang merupakan pendiri Kesultanan Cirebon ini dan juga sebagai pendiri dari Kesultanan Banten dikenal dengan nama Fatahillah. Nah, versi lain mengatakan Sunan Gunung Jati adalah orang yang berbeda dari Fatahillah. Jadi banyak sumber ataupun referensi yang mengatakan yang menguak tentang Sunan Gunung Jati ini. Siapa sebenarnya? Ada yang mengatakan Syarif Hidayatullah, kemudian ada yang mengatakan Nurullah, ada juga yang mengatakan Fatahillah, dan versi lain mengatakan berbeda dengan Fatahillah. Nah, ketika kita berbicara sejarah ya kan, yang rentang waktunya memang sudah jauh sekali ya seperti ini gitu. Nah, tergantung kita mau ngikutin yang mana nih. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana Kesultanan Banten ini. Jadi menurut berita dari Tom Pires sekitar 1513 diberitakan bahwasanya Cirebon sudah termasuk ke dalam daerah Jawa di bawah Kesultanan Kerajaan Demak. Nah, penguasa di Cirebon ialah Lebe Usa sebagai bawahan dari Paterodim. Nah, Cirebon ini terutama mengekspor beras dan banyak bahan makanan lainnya keluar daripada wilayah Cirebon. Kota ini berpendudukan sekitar 1.000 orang pada masa itu. Menurut Tom Pires, Islam sudah hadir di kota Cirebon 40 tahun sebelum kehadiran Tom Pires sendiri ke tanah Jawa tersebut. Nah, perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon menurut sumber lokal, tadi menurut berita Tom Pires ya kan. Sekarang kita lihat menurut sumber lokal Carita Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cerbon, di mana ini ditulis pada 1720 Masehi, dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah ini datang ke Cirebon pada 1470 tahun 1470 Masehi. Dan kemudian Syarif Hidayatullah mengajarkan Islam di Gunung Sembung bersama-sama dengan Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi. Nah, inilah awal mulanya bagaimana Islam masuk ke Cirebon ini. Oke. Baik, ini materi singkat kita pada hari ini tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ya, ingat, kita sudah bahas 4 kerajaan ataupun kesultanan yang ada di tanah Jawa. Dimulai dari Kerajaan Demak tadi, ya kan? Kerajaan Demak, setelah itu Kerajaan Mataram Islam. Setelah Kerajaan Mataram Islam, kita lanjut kepada Kerajaan Banten ataupun Kesultanan Banten. Nah, yang terakhir yaitu tentang Kerajaan Kesultanan Cirebon. Nah, oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dari materi ini kalian paham dan mudah untuk kalian pahami, ya kan? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.